Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jasmine Alida Rismawan, NIM 2023 14023 dari kelas TTLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya cari mengenai teori fuzzy, yang akan dimulai dengan pendahuluan. Di sini ada pendahuluan. Artikel ini menjelaskan implementasi. Artikel ini berjudul Design and Manufacture of a Smart Greenhouse with a Supervisory Control of Environmental Parameters Using Fuzzy Interference Controller. Nah, artikel ini membahas rancangan rumah kaca cerdas berbasis IoT atau Internet of Things dengan pengendalian parameter lingkungan menggunakan logika fuzzy. Artikel ini mencakup aplikasi praktis kecerdasan buatan AI dan kendali cerdas untuk sistem non-linear. Penggabungan teknologi IoT dan logika fuzzy dalam pertanian ini menggambarkan solusi efisien untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kualitas produk sesuai dengan prinsip sistem cerdas yang telah kita pelajari. Selanjutnya ada pembahasan dari artikelnya. Sini ada pembahasannya. Artikel ini menjelaskan tentang implementasi rumah kaca pintar yang memanfaatkan sensor untuk mengukur parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kelembapan tanah. Sistem yang menggunakan pengontrol fuzzy untuk memberikan perintah kepada aktuator berdasarkan aturan if-then. Selain itu, pengguna dapat memantau dan mengatur parameter secara jarak jauh melalui platform web. Artikel ini menunjukkan bahwa pengontrol fuzzy dapat mengatasi dinamika nonlinear rumah kaca dengan akurasi tinggi, memberikan hasil optimal dan tahan terhadap gangguan eksternal. Selanjutnya ada keterkaitan terhadap sistem cerdas yang kita pelajari. Yang di sini ada 3 jenis, yaitu kendali cerdas, teori fuzzy, dan jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada kendali cerdas. Keterkaitan terhadap kendali cerdasnya itu, rumah kaca ini menggunakan sistem kendali cerdas yang menggabungkan IoT untuk pengawasan jarak jauh dengan logika fuzzy sebagai metode utama pengambilan keputusan, menggambarkan pengaplikasian nyata kendali dalam pertanian. Selanjutnya ada teori fuzzy. Yang pertama ada fazifikasi, data sensor dikonversi menjadi set fuzzy untuk dianalisis. Yang kedua ada aturan fuzzy, digunakan untuk menentukan aksi kontrol berdasarkan input, interferensi, dan difusifikasi. Yang terakhir mengenai teori fuzzy, yaitu keputusan dibuat dari aturan fuzzy dan hasil akhirnya dikonversikan kepada nilai crisp untuk aktuator. Yang terakhir ada jaringan saraf tiruan dan penggunaan aplikasinya. Yang pertama ada aplikasinya. Aplikasinya itu kendali suhu, kelembapan, dan cahaya. Selanjutnya ada jaringan saraf tiruannya, itu penggabungan dengan logika fuzzy atau ANFIS untuk pengendalian yang lebih adaptif dan belajar dari data historis yang telah disajikan. Selanjutnya ada kritik dan saran. Kritik dan saran untuk artikel ini, yang pertama ada bagian kritiknya. Artikel ini kurang mendalami potensi penggabungan metode lain seperti jaringan saraf tiruan untuk meningkatkan efisiensi. Lalu selanjutnya, artikel ini juga tidak menyebutkan analisis biaya untuk implementasi skala besar. Yang penting atau yang ada di dalam artikel tersebut hanya adopsi teknologi di sektor pertanian. Selanjutnya ada saran untuk artikel ini. Yang pertama itu menambahkan studi perbandingan dengan metode kontrol lain untuk menunjukkan keunggulan logika fuzzy. Selanjutnya mengkaji aspek keberlanjutan seperti konsumsi energi dan bahan baku. Selanjutnya ada penerapan dalam bidang teknik elektro. Yang pertama, dalam bidang teknik
makro untuk penerapan dari artikel ini yaitu automasi sistem pertanian. Apa automasi sistem pertanian itu? Yaitu penggunaan pengendali fusi untuk pengaturan suhu, kelembapan, dan pencahayaan dapat diterapkan dalam sistem pertanian pintar. Yang kedua, ada Smart Energy Management. Smart Energy Management ini bermaksud logika fusi dapat digunakan untuk mengoptimalkan konsumsi energi dari rumah kaca. Yang terakhir, ada pengembangan IoT di industri lain. Nah, pengembangan IoT di industri lain ini mencakup prinsip-prinsip pengendalian berbasis IoT dan teori fuzzy. Dari artikel ini dapat diterapkan pada smart home, pengelolaan energi, atau sistem manufaktur cerdas. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kurang dalam presentasi saya. Untuk presentasi mengenai artikel yang telah saya cari mengenai sistem cerdas dan teori fuzzy, saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.